Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Graciela Elsa Zahi dengan NIM 212311126 dari Program Studi Pendidikan IPA dari Universitas Negeri Padang. Nah teman-teman, materi video kita kali ini mengenai tentang sistem pencernaan pada karbohidrat pada materi IPA SMP kelas 7, di mana sistem pencernaan itu terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Akan tetapi pada video kali ini kita berfokus pada karbohidrat. Nah, teman-teman tahu nggak makanan sebagai apa dalam tubuh kita? Nah, makanan dalam tubuh kita sebagai sumber atau penghasil energi, yang kedua sebagai pembangun tubuh, dan yang terakhir sebagai pengatur. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana, di mana perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana komponen dasar dari karbohidrat adalah monosakarida. Monosakarida yaitu karbohidrat yang paling sederhana yang memiliki satu gugus gula dan mempunyai rasa manis, di mana molekul-molekul monosakarida dapat berikatan membentuk disakarida dan polisakarida. Apa yang akan terjadi bila kita kelebihan karbohidrat? Seperti yang digambar, kita akan menjadi gemuk jika memiliki kelebihan karbohidrat, di mana karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak dalam perut yang di sekelilingi ginjal, jantung, dan di bawah kulit yang menyebabkan kita menjadi gemuk. Baiklah, kita masuk pada sumber karbohidrat, di mana sumber karbohidrat terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama padi yang menghasilkan nasi yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Yang kedua yaitu jagung, dan ini juga bisa dijadikan sebagai konsumsi kita sehari-hari menjadi nasi jagung. Yang ketiga yaitu gandum, di mana gandum ini bisa membuat roti sebagai untuk sarapan kita. Yang keempat yaitu ubi kayu, di mana ubi kayu ini bisa membuat makanan yang dari karbohidrat, yaitu seperti getuk. Yang kelima ubi jalar, dan yang terakhir sumber karbohidrat kita yaitu dari kentang. Nah, kentang ini bisa kita juga konsumsi sebagai pengganti nasi. Terdapat beberapa fungsi karbohidrat, di mana fungsi karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi utama, yang kedua bahan pembentuk senyawa kimia lain, yang ketiga sebagai komponen penyusun gen dalam inti sel yang amat penting dalam pewarisan sifat, dan fungsi karbohidrat yang terakhir yaitu membantu proses buang air besar. Kita masuk pada bagian metabolisme karbohidrat. Karbohidrat mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Hasil pencernaan tersebut berupa monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida diserap oleh darah dibawa usus halus, selanjutnya melalui vena porta hepatika dibawa ke hati, dan fruktosa serta galaktosa diubah menjadi glukosa agar dapat diproses dalam respirasi sel. Di dalam hati, glukosa mengalami dua kemungkinan. Yang pertama, beredar bersama aliran darah untuk memenuhi kebutuhan energi sel-sel tubuh. Yang kedua, jika terdapat kelebihan, akan diubah menjadi glikogen dengan bantuan hormon insulin. Untuk menghasilkan energi, glukosa mengalami proses oksidasi, yaitu yang pertama glikolisis. Glukosa diaktifkan oleh molekul ATP menjadi glukosa fosfat. Melalui tahap-tahap proses kimia yang kompleks, glukosa fosfat diubah menjadi asam pirufat, yaitu senyawa hasil akhir glikolisis yang memiliki 3 atom karbon. Yang kedua, proses siklus Krebs. Asam pirufat mengalami oksidasi sehingga melepaskan CO2 dan asetil CoA. Asetil CoA mengalami oksidasi sempurna di dalam siklus asam sitrat sehingga menghasilkan atom hidrogen yang berenergi tinggi serta membebaskan molekul CO2. Yang ketiga yaitu proses sistem transport elektron, di mana atom hidrogen berenergi tinggi dari siklus Krebs akan dipisahkan menjadi proton dan elektron berenergi tinggi. Selanjutnya ion H+ menangkap elektron dari oksigen bebas membentuk senyawa air, di mana elektron berenergi tinggi dipindahkan ke dalam molekul pembawa elektron untuk massa dalam rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif yang akhirnya menghasilkan energi berupa ATP, di mana proses ini berlangsung dengan bantuan enzim sitokrom. Sekian penjelasan materi mengenai sistem pencernaan pada karbohidrat. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.